Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, kita berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 17. Selengkapnya. Pemirsa, Badan Keahlian DPR RI mengadakan launching buku Pancawarsa guna memperkuat titian dunia akademik dan dunia politik yang dapat menjadi salah satu jendela dunia untuk menambah wawasan dan kinerja dalam membangun negara. Badan Keahlian DPR RI mengadakan launching buku Pancawarsa memperkuat titian dunia akademik dan dunia politik yang diharapkan menjadi salah satu jendela dunia yang dapat menambah wawasan dan kinerja dalam membangun negara. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan mengatakan, buku Pancawarsa bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi menjadi inspirasi bagi si pembaca, sehingga mendapatkan informasi yang beragam di era teknologi saat ini. Apa yang menjadi tujuannya, ya, dan bagaimana bentuk-bentuk wacana dan hasanah dalam pembentukan undang-undang, misalkan kan setiap AKD ini yang menjadi tulang punggungnya adalah BKD. Nah, jadi hal ini tentu kita berharap ke depannya semakin baik, ya, semakin absorb, ya, artinya dalam konteks bagaimana kebutuhan AKD, kepentingan AKD menjadi pelengkap yang bukan hanya sekedar pelengkap belaka, tetapi menjadi inspirasi. Nah, itulah masuknya inspirasi itu dari sisi bahwa apa gagasan-gagasan yang bisa dimunculkan, karena BKD selama ini juga banyak memberikan masukan-masukan baik itu dari fakta, informasi maupun juga data. Ya, jadi kita sekarang ini kan lagi zamannya teknologi IT yang kemudian sosmed dan sebagainya. Hal ini tentu akan menjadi satu pemicu awal justru. Ketika kita mendapatkan informasi, untuk melengkapi informasi itu menjadi lengkap dan tuntas. Bob Hasan juga mendorong masyarakat Indonesia untuk rajin membaca, karena membaca adalah jendela dunia yang akan menambah pengetahuan dan literasi. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Cucun Ahmad Syamsurijal tegaskan pentingnya meaningful public participation dalam proses pembuatan kebijakan di parlemen yang menjadi prinsip dasar berdemokrasi. Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya meaningful public participation dalam proses pembuatan kebijakan di parlemen. Karena menurutnya partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar formalitas, namun juga menjadi prinsip dasar berdemokrasi. Hal itu disampaikan dalam acara seminar tematik bertemakan Meaningful Public Participation, membangun sinergi parlemen dan publik yang digelar Bakohumas DPR RI. Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DPR RI telah membuka banyak kanal dalam menampung aspirasi melalui AKD dan Badan Aspirasi Masyarakat sebagai respon pelaksanaan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Di sini misalkan setiap AKD saja sudah membuka kanal-kanal khusus memberikan masukan yang membidangi, misalkan sekarang urusan luar negeri ada di Komisi 1, ada kanalnya, pemerintahan daerah ada di Komisi 2, kemudian terkait ombudsman juga ada di Komisi 2, mengenai APH ada di Komisi 3, terkait pertanian segala macam ada di 4, dan segala macam semua sudah ada buka kanal itu, termasuk di badan legislasi. Bahkan portal DPR resmi pun itu mengupdate terus. Dan sekarang ini dengan kehadiran teman-teman TV Parlemen, kemudian juga kehadiran media sosial di DPR RI, itu kita membuka. Cucun menambahkan, seminar ini penting dilaksanakan sebagai langkah memperkuat pemahaman serta kolaborasi dalam mewujudkan partisipasi publik yang selaras dengan komitmen DPR RI dalam menjaga demokrasi dan keterbukaan. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, di sini Komisi 10 DPR RI dorong evaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2025 guna memastikan transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan siswa serta mencegah terjadinya kecurangan dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan siswa,
serta mencegah terjadinya kecurangan praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyatakan pihaknya akan mengevaluasi seluruh proses SPMB mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi kecurangan. Untuk itu ia mendesak transparansi dalam seluruh proses SPMB guna memastikan bahwa sistem yang diterapkan adil bagi seluruh calon siswa. Ini sesungguhnya yang penting transparan ya, yang penting itu terbuka dan semua pihak paham dan kemudian didampingi. Seperti jangan lupa, saya kira lembaga pengawas seperti ombudsman dan sebagainya mesti harus dilibatkan supaya kita juga hati-hati. Misalnya ini sekarang ada afirmasi, kalau kemudian diterjemahkan menjadi afirmasinya itu adalah nanti titipan, rekomendasi dan sebagainya, akhirnya kan salah sasaran. Padahal afirmasi yang dimaksud itu kan yang dekat, yang punya hak di situ seperti CSR di pabrik perusahaan dan sebagainya. Komisi 10 meminta Kementerian Pendidikan melakukan pemantauan aktif terhadap dinamika pelaksanaan SPMB di berbagai daerah, serta mengatasi kendala teknis yang mungkin timbul. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kondisi ekonomi Indonesia tengah dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Di samping terjadi PHK besar-besaran, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa, kembali di TVR 17, pemirsa, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara mencapai 662 triliun rupiah yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi nasional jika tidak segera dikendalikan dengan benar. DPR RI dorong pemerintah segera ambil langkah strategis mulai dari efisiensi belanja negara hingga optimalisasi penerimaan negara. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Ekonomi Indonesia
tengah dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berjumlah puluhan ribu seolah menjadi langit mendung bagi perekonomian. Dampaknya, daya beli ikut menurun, yang pada akhirnya membuat masyarakat lebih selektif atau hemat dalam membelanjakan uangnya. Belum lagi persoalan kenaikan harga komoditas pangan. Iklim ekonomi ini otomatis membuat masyarakat berpikir dua kali untuk belanja di pasar swalayan, mal, dan restoran yang berkontribusi pada penerimaan pajak. Sehingga lambat laun akan berpengaruh pada pendapatan negara Indonesia yang sekitar 70-80% berasal dari pajak. Anggapan itu menguat menyusul pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI 1 Juli 2025. Ia mengungkapkan bahwa defisit APBN tahun 2025 diperkirakan mencapai 662 triliun rupiah. Sementara berdasarkan hitungan per semester, defisit APBN tahun 2025 melonjak lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2025. Tahun 2024, defisit semester pertama sebesar 77 triliun rupiah, sedangkan di tahun 2025 mencapai 197 triliun rupiah. Perkiraan ini bergeser dari target awal pemerintah yang tercantum dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2025. Dalam dokumen itu, pemerintah menetapkan defisit APBN sebesar 616 triliun rupiah atau setara 2,78% dari produk domestik bruto. Undang-Undang 17 Nomor 2003 tentang Keuangan Negara mengatur batas maksimal defisit APBN sebesar 3%. Namun, melebarnya defisit anggaran sebesar 2,78% beresiko menambah utang negara. Pemerintah berencana menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL untuk menutup defisit APBN. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mengendalikan defisit. Yang defisit awalnya 2,53 menjadi 2,78. Kurang lebih sekitar 662 triliun. Kemudian pemerintah juga meminta persetujuan untuk penggunaan SAL sebesar 86 triliun. Semua kerangka yang saya sampaikan ini persetujuan Badan Anggaran DPR terhadap laporan semester 1 dan prognosis semester 2 itu agar kita semua bersama-sama pemerintah dan DPR apa yang menjadi cita kita bersama baik Presiden maupun Badan Anggaran atau DPR bisa tercapai. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris berpendapat lonjakan defisit APBN dapat dicegah melalui peningkatan realisasi lifting minyak secara bertahap. Kalau misalnya harga minyak lebih dari 8,2 dolar per barel, itu lebih dari itu, wah ini akan mempengaruhi juga memperlebar defisit. Nah, kita harapkan semua harapan untuk tidak makin lebarnya defisit di atas 2,78%. Pertama, kemungkinan kita harapkan kedepannya lifting minyak itu bisa meningkat walaupun kebutuhan kita memang 1 juta barel. Tapi ternyata sekarang baru sekitar 500 sampai 600. Jadi 400 ribu ini kita masih impor nih. Ini kan juga mempengaruhi defisit. Pemerintah masih punya 1 semester untuk melakukan langkah strategis dalam mengendalikan defisit APBN. Intensifikasi penerimaan pajak dan PNBP merupakan salah satu caranya. Namun, pemerintah juga dapat memulai memangkas pengeluaran yang tidak perlu dan mengalokasikan anggaran pada sektor pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemirsa, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS di Brazil untuk pertama kalinya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana.
Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Nah, latihan untuk mencari informasi ini juga penting gitu. Nggak bisa diabaikan begitu aja. Artinya dari awal masyarakat juga harus tahu bagaimana cara mendapatkan lowongan pekerjaan atau sumber informasi pekerjaan itu yang tepat. Kita lihat di media sosial juga banyak sekali yang menyampaikan 40 tahun, 30 tahun mencari pekerjaan di job fair itu begitu susahnya. Bekerja di luar negeri itu menjadi salah satu pilihan. Opsi yang cukup opsi menarik yang menarik, menjanjikan. Nah, pertanyaannya kan, terus yang nganggur ini kita gimana nih? Iya. Dengan adanya TPPO ini, yang pasti ada data. Mereka pergi kemana, kerja apa. Secara G2G juga kita tahu bahwa di negara yang menjadi biasa tujuan daripada pekerja ini butuh tenaga kerja apa. Kita tahu data itu. Nah, sekarang balik ke kita, apakah kita mempersiapkan SDM kita mentargetkan ke beberapa itu. Masih bersama kami di TVR 17, pemirsa, kehadiran Prabowo di KTT BRICS dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung global, khususnya di tengah dinamika geopolitik yang semakin multipolar. Forum BRICS memperkuat solidaritas negara-negara berkembang di kawasan Global South di tengah persaingan global yang semakin kompetitif. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di dalam ruang rapat Komisi 1 DPR RI dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melaksanakan lawatan perdananya dalam konferensi tingkat tinggi BRICS yang diselenggarakan di Brasil. Dan pemirsa, forum ini menjadi momentum penting nih dari Indonesia dalam menegaskan posisi Indonesia di kancah global maupun juga memperluas jaringan kerjasama antar kawasan. Dan pemirsa, BRICS sendiri merupakan aliansi dari negara-negara seperti Brasil, Rusia, Cina, India, dan juga South Africa yang nantinya membentuk New Development Bank di mana untuk menekan dari dominasi dari dolar dan mendorong dari penggunaan local currency. Dan pemirsa, kita akan bahas apa sebenarnya manfaat dan potensi dari kehadiran Indonesia di KTT BRICS tersebut dengan Bapak Utut Adianto dari Ketua Komisi 1 DPR RI. Bapak Utut, Pak, sebenarnya bagaimana Bapak memandang dari kehadiran Indonesia di KTT BRICS ini, Pak? Pertama, kalau hemat saya ini langkah yang bukan hanya berani, tapi ini terobosan. Kita sudah menjalin hubungan yang begitu panjang juga dengan Barat. Tetapi sekali lagi, kita yang intensi mau menjadi anggota BRICS itu dimulai dari Saudara Menlu Sugiono pergi ke Kazan. Itu 23 Oktober 2024. Dari sana kita di bulan Februari diterima. Jadi menambah Indonesia, UAE, termasuk juga Iran. Sekali lagi, kalau kunjungan gini apa sih patokannya? Patokannya kepentingan nasional first. Ini kita memperluas pasar, memperluas jaringan kerja, dan juga memperluas potensi investment ke Indonesia. Itu sebabnya orang kaya saya ini bukan hanya menghargai, kita harus proaktif. Karena we really need them. Kita yang butuh ya kita harus. Jadi ini hemat saya, Pak Prabowo sedang menjalankan high speed operational diplomacy. High speed ya.
pergi ke Arab Saudi, tentu pasti ada. Terus beliau juga sebagai muslim umroh, terus ke Brazil. Saya dengar dari sini kembali ke Eropa sebelum ke tanah air. Misi dari ini apa? Tentu saya nggak diomongin oleh beliau, tapi analisis atau hipotetis adalah ini bagian dari penguatan diplomasi Indonesia. Perang saat ini pasti ujung-ujungnya adalah ekonomi. Dari sekali lagi ini beliau membuka peluang baru bersama teman-teman BRICS. Apakah kita menjadi memihak China atau Rusia? Tidak. Ini yang paling penting tadi kita juga baru kedatangan Tweede Kamer dari Belanda bahwa mereka bertanya juga bagaimana posisi Indonesia terhadap Rusia dan China dalam kaitan kita menjadi anggota BRICS. Sebenarnya mau saya tanyain tapi Bapak sudah menjawab ya Pak. Lantas Pak, terkait dengan kunjungan ini apakah ini nanti juga mencerminkan arah atau pandangan dari negara Indonesia diplomasi luar negerinya terkait pemimpinan dari Prabowo Subianto? Tentu saya tidak dalam posisi yang mengarahkan, tapi kalau hemat saya, apa sih kebutuhan nasional utama kita? Kalau menurut saya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang bisa meloncat, tetapi tidak sekadar omong, ada langkah. Dan yang kedua adalah job creation. Kita butuh lapangan kerja. Lapangan kerja itu tumbuh tidak dari satu sektor saja. Bukan hanya dari, sekarang kan penggerak utama ekonomi kita konsumsi. Makan, minum, ini lebih dari 50%. Itu sudah benar saja, tapi kalau bisa dari perdagangan, kita ini terlalu banyak peluang yang belum bisa kita sambungkan negara-negara yang butuh. Jadi masih tradisional itu saja. Misalnya grup Barat dengan US, bukan berarti kita juga bermusuhan, sekali lagi tidak. Jadi langkah ini hemat saya kita harus apresiasi, yang paling pas keperluannya apa ya yang tahu Bapak Presiden, Pak Menlu, itu yang harus kita rumuskan dengan baik. Jangan sampai kawan lama ditinggalkan, kawan baru kita angkat-angkat, kawan baru pun juga tidak memberi apa-apa. Tapi konsep kawan lama ditinggalkan tentu tidak. Kawan lama tetap menjadi pilar, kawan baru menambah kekuatan. Kalau prinsip besarnya kan itu. Dan ini juga di-stated atau ditegaskan oleh ini kita, bahwa kita non-aligned. Ini sebenarnya Pak Prabowo tuh sedang gencar buat kejar bola ya Pak ya. Tetapi di sisi lain juga menegaskan bahwa kita tetap non-blok gitu. Kalau saya tentu nggak bisa on behalf dia. Karena saya tidak, PDI kebetulan tidak di kabinet, tetapi langkah beliau, PDI akan mendukung sepanjang itu untuk kebaikan negeri. Langkah beliau sejauh ini hemat saya sangat oke. Kalau bahasa kerennya oke-doke. Nah tinggal sekarang antara kemauan presiden. Ini kan kalau kamu sistemnya, ini hulunya tuh desain besar. Lapangannya nih ada unit prosesor. Habis unit prosesor ada prosesornya, baru goalnya. Tercapai enggak? Nah unit prosesor dan prosesornya nih yang harus dipertajam terus. Kan hubungan itu bukan karena pidato. Pidato itu membuka wawasan, langkah arah udah benar, orang-orang lapangannya ini bergerak. Banyak kesempatannya Pak. Oke. Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Iya, makasih. Saya baru nerima. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Demikianlah wawancara saya dengan Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Udit Adianto. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Ya, terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Kita akan membahas apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Yang pertama terkait Komisi 3 DPR RI yang mendesak polisi usut tuntas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Mari kita saksikan bersama di layar kaca Anda. Di sini ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah yang juga membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan prihatin atas meninggalnya seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kematian yang tidak lazim ini dengan kondisi kepala dilakban, Komisi 3 DPR RI mendesak kepolisian bertindak cepat dan profesional dalam mengusut kasus secara menyeluruh. Dikabarkan pihak kepolisian juga diminta segera menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada publik guna mencegah munculnya spekulasi liar yang bisa merusak citra lembaga maupun korban. Dan pemirsa, di samping itu masyarakat tentu diajak untuk menahan diri dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi sembari menaruh kepercayaan pada penegak hukum dalam mengungkap kebenaran di balik peristiwa tragis ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online, yakni legislator apresiasi rencana Presiden tugaskan Wapres secara khusus di Papua. Kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda. Di sini beberapa media menyoroti mengenai informasi terkait anggota Komisi 2 DPR RI Indra Jaya mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengurus Papua. Hal ini merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap berbagai persoalan di tanah Papua. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia, peningkatan layanan pendidikan, kualitas hidup masyarakat, dan akses kesehatan yang merata. Adanya kantor wakil presiden di Papua dapat membuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga tentu lebih efektif dalam merespon berbagai kebutuhan daerah secara cepat dan juga tepat. Nah pemirsa, itu dia tadi headline di media online nasional pada hari ini terkait Komisi 3 DPR RI yang desak polisi usut tuntas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri serta legislator apresiasi rencana Presiden tugaskan Wapres secara khusus di Papua. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.